Bismillahirrahmanirrahim. Jamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Faqad qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyapa panjenengan semuanya. Apa kabar pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat nih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan jasmani rohani, sehat pula iman Islam dan semua keluarga kita. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk membahas hadis arba'in, hadis 40 hadis. Di antara dasar yang menggerakkan kita dan menguatkan niat kita adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa barang siapa yang menghafal 40 hadis. Jadi kitab Arba'in Nawawi ini jumlah hadisnya 42. Di antara spirit yang menggerakkan para ulama termasuk Imam Al-Nawawi untuk menulis kitab hadis yang jumlahnya 40 atau lebih itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 40 hadis maka Allah akan bangkitkan nanti bersama dengan para alim, para ulama. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan katakan kepadanya, masuklah surga dari pintu yang engkau suka. Siapa di antara kita semua yang ingin dipanggil oleh Allah untuk masuk ke surganya melalui pintu yang kita suka? Pasti kita semua, betul? Maka ibu dan bapak semuanya rahimakumullah, inilah salah satu spirit yang insya Allah motivasi menggerakkan kita untuk terus belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Arba'in Nawawi yang jumlahnya 42 hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk mengkaji dan kemudian memahami sampai kemudian melaksanakannya. Amin Allahumma amin. Ibu dan bapak semuanya yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini beberapa ulama menyebutnya sebagai hadis Jibril. Ada juga yang menyebutkan sebagai hadis yang paling mendasar di dalam Islam, karena ini menjelaskan tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Kita baca dulu terlebih dahulu hadisnya. Cukup panjang hadis ini. Kalau waktunya sampai jam berapa ini kita? 5:15 ya. Kurang lebih ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin boleh. An Umar radhiyallahu an aidon. Kenapa ada aidonnya? Karena hadis yang pertama itu juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Qala, beliau Umar bin Khattab berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin idh tala alaina rajulun. Kemudian muncul di hadapan kami seorang lelaki, syadidu bayadi thiyabi, yang putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam kelam, la yura alaihi atharus safari, tidak nampak bekas-bekas perjalanan panjang. Biasanya kalau orang dari perjalanan panjang gimana Pak penampilannya? Lusuh, kumus-kumus atau apalagi ya, seperti itu. Nah ini orang enggak
tetap rapi, bersih, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam rapi, tersisir rapi, dan tidak ada bekas ini orang perjalanan jauh, sehingga tetap rapi, fresh impression. Tapi nggak ada yang kenal. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Di antara kita sama sekali nggak kenal ini siapa. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saja si laki-laki ini datang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian lututnya lelaki ini ditempelkan ke lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, berhadapan begini. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Kemudian telapak tangannya ditaruh di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam di depannya. Wa qala, kemudian si lelaki ini berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Islamu, Islam itu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah apa Bu? Pak, syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti kalau membaca tolong diperhatikan, kalau pakai anna itu an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau enggak pakai an, asyhadu an la ilaha atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau enggak pakai asyhadu an Allah, enggak pakai an atau Allah itu ya, itu maka bunyinya Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya beberapa kali mendengar orang kurang tepat. Ini karena ada an-nya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan haji jika mampu. Qala, berkatalah si lelaki ini setelah dijawab Nabi dengan 5 rukun Islam, Sodakta, engkau benar ya. Kemudian fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran, Umar bin Khattab mengatakan, kami heran, ini lelaki dia yang tanya, kemudian dia yang membenarkannya. Ini siapa ini? Tanya setelah dijawab benar engkau, begitu ya. Masya Allah. Qala fa'akhbir, kemudian laki-laki ini melanjutkan pertanyaannya, fa'akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku apa itu iman. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Ada 6 rukun iman, jawab oleh Nabi. Apa saja Bu? Pak, urutannya di hadis ini, dan ini yang menjadi urutan juga di dalam syariat kita, rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, kemudian malaikat, kemudian kutubihi, kitab-kitabnya. Jadi ini bedanya kaum muslimin dengan orang-orang agama lain.
orang-orang agama lain yang ahli kitab. Kalau kaum muslimin, umatnya Rasulullah SAW itu beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah. Kita yakini bahwa itu benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kitab lain tidak dijaga oleh Allah memang kemurnian dan keasliannya, wallahu alam bisawab, kita skeptis, diam terhadap apa saja yang diinformasikan terhadap dari kitab-kitab mereka sekarang ini. Tetapi keyakinan kita bahwa kitab-kitab yang benar dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada para nabi, semua kitab-kitabnya kita beriman. Jadi yang keempat apa? Rusul. Yang ketiga adalah kitab-kitabnya, yang keempat adalah birusulihi. Kita beriman kepada seluruh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan yang lainnya. Semuanya kita imani. Dan ini salah satu yang menjadi jawaban Syekh Ali Jum'ah ketika ditanya di sebuah konferensi agama internasional, agama-agama, beberapa tokoh agama bertanya tentang sesuatu yang sangat krusial kepada Syekh Ali Jum'ah. Kata penanyanya, apa yang menjadi alasan mengapa laki-laki kalian itu boleh menikahi wanita-wanita kami ahli kitab, sedangkan laki-laki kami tidak boleh menikahi wanita-wanita dari kalian kaum muslimin? Jawaban saya Ali Jum'ah adalah ini, pemahaman beliau yang sangat mendalam terhadap bab ini. Kata beliau, yang membedakan cuma satu saja. Kami semua kaum muslimin, umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu beriman kepada semua kitab-kitab Allah dan juga semua rasul-rasul Allah. Nabi-nabi kalian, rasul-rasul kalian itu kami imani kebenarannya, kami imani kerasulannya. Nah, kalau kalian mau sama, diperbolehkan untuk menikahi wanita-wanita kami, syaratnya juga sama dong. Apa itu? Kalian juga harus beriman kepada nabi kami. Kalau beriman kepada Nabi Rasulullah berarti kan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuk Islam juga akhirnya. Baik. Dilanjutkan yang kelima, iman kepada yaumil akhir, kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah bil qadri khairihi wa syarrihi, beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Para ulama menjelaskan yang buruk di sini itu menurut pandangannya makhluk atau yang dirasakan sebagai sebuah madharat atau mungkin musibah. Jadi kalau saya mau nanya kepada panjenengan semuanya, mendapatkan rezeki harta yang banyak itu ujian atau bukan, Bu? Pak? Ujian ya? Ujian, tapi ujian yang menyenangkan ya, mendapatkan rezeki. Nah, ini dalam bahasa hadis ini itu khairihi ya. Kita percaya bahwa ketika mendapatkan rezeki itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rezeki yang khairihi. Kemudian misalnya anaknya sholih dan sholihah, pinter, kemudian dia daftar perguruan tinggi negeri, diterima. Itu rezeki atau bukan, Pak? Rezeki ya, ujian atau bukan? Ujian, tapi ujian yang menyenangkan. Nah, ini khairihi. Khairihi. Nah, kalau sakit, Pak, Bu, ini ujian atau bukan? Ujian. Tapi itu juga merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala atau qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, dirasakan sebagai sesuatu yang tidak baik atau yang tidak menyenangkan. Nah, ini yang contoh dari syarrihi, kekurangan harta, kemudian
kesehatan hilang atau sakit, kemudian misalnya punya keinginan tidak diterima atau tidak terwujud dan sebagainya, maka yang demikian itu contoh bahwa itu adalah qadar Allah, ketentuan Allah, namun dirasakan yang tidak baik bagi manusia. Nah, ini contoh syar'i. Tapi pada hakikatnya kalau kita mau mendalami dan mengkajinya, semua keputusan Allah itu adalah yang terbaik. Semua keputusan Allah itu adalah yang terbaik. Saya mau nanya kepada ibu dan bapak semuanya, di dalam kehidupan pekerjaan misalnya, di dalam kehidupan pekerjaan, ada atau tidak ada Pak orang yang pinter waktu kuliah, waktu sekolah, waktu kuliah pinter banget, tapi kemudian menjadi karyawan sementara bosnya itu ternyata adalah yang zaman sekolah itu nggak berarti pinter. Ada atau ada Pak? Ada banyak ya. Ada banyak. Nah, hal tersebut adalah merupakan kalau didalami hakikatnya adalah qadarullah, ketentuan Allah dan pasti yang terbaik. Namun yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah dirasakan khairihi, baik menyenangkan bagi manusia, wa syarrihi, buruk atau yang tidak menyenangkan. Nah, orang yang beriman itu yakin dengan beriman dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas yang terjadi pada dirinya, baik yang itu menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, khairihi wa syarrihi. Berikutnya, qala shadaqta. Ini lagi-lagi si laki-laki tadi kemudian mengatakan benar engkau, gitu kan. Benar engkau. Ya, ini tambah heran juga. Ini dia yang nanya, dia yang nanya juga, kemudian dia juga yang membenarkan. Qala, kemudian laki-laki ini bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Kemudian dia bertanya tentang kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku apa itu ihsan. Qala, Rasulullah SAW menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah tarahu, engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan kalau tidak mampu, tidak bisa begitu, maka sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, melihat engkau. Nah, keyakinan bahwa minimal kita yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ihsan. Ya. Qala fa akhbirni anis saah. Kemudian bertanya lagi si lelaki ini, kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku, sampaikan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan dengan yang bertanya. Penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, bahwa yang ditanya itu tidak lebih tahu dibandingkan dengan yang bertanya, menegaskan keduanya tidak tahu. Dan ini mutlak bahwa hari kiamat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika misalnya kita mengkaji, menarik memang ya, kajian akhir zaman. Mengkaji akhir zaman enggak ada masalah. Ketika kita mengkaji itu bagus. Saat menumbuhkan apa yang harus kita persiapkan untuk nanti menghadapi akhir zaman atau menghadapi kehidupan sesudah mati. Tetapi kebablasan atau kena semprit dalam hadis ini ketika mulai membahasnya kira-kira kapan ini, begitu ya. Mulai beberapa kalimat memahami hadis Nabi yang kurang tepat, misalnya usia umat ini 1500 tahun. Kalau 1500 tahun kita
sekarang ini tahun berapa Pak? Tahun Hijriah Bu? 1443. Kemudian dihitung-hitung ya dengan otak-atik gaduk. Kalau 1500 sekarang 1443 berarti kurang berapa tahun Bu? Pak? Hah? 57 ya. Betul ya? 1443 ke 1500. Benar ya? 53 ya? 57 ya. Wah itu kalau sudah seperti itu tentu kebablasan. Bukan demikian. Bukan demikian. Penegasan hadis Nabi ini, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, bahwa yang ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak lebih tahu dibandingkan dengan yang bertanya. Siapa yang bertanya? Malaikat dalam hal ini, laki ini malaikat Jibril. Kedua-duanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga malaikat Jibril itu sama-sama tidak tahu. Sehingga tidak ada yang tahu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala itu kapan hari kiamat. Maka kalau membahas tentang akhir zaman, monggo silahkan bahas. Tetapi goalnya yang benar, yang dibahas juga yang benar. Jangan sampai nyalahi, jangan sampai offset. Ya, jangan sampai kena semprit offset. Kalau sudah menghitung-hitung kira-kira kapan, nah itu sudah tidak benar. Tidak benar. Karena tidak ada yang tahu akhir hari kiamat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemudian qala, si laki-laki ini kemudian bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau demikian berikan informasi kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, misalnya ada film juga ya, judul film ya, kiamat sudah dekat gitu kan. Nah, hadirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan memang kiamat sudah dekat. Pastinya semakin kesini ya semakin dekat. Tetapi kapan? Wallahu a'lam bishawab, sama sekali tidak ada yang tahu. Ya. Jadi kalau misalnya membaca atau kemudian mengikuti kajian dan sebagainya, mohon maaf kalau sudah nyerempet-nyerempet mulai menghitung-hitung kira-kira kapan, itu tidak dibenarkan oleh para ulama. Dan memang penegasan hadis Nabi ini, kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, ini menegaskan tidak ada yang tahu kapan hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab pertanyaan dari si lelaki ini tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Ya, yang pertama adalah ketika ada budak yang melahirkan tuannya. Wa an tarul khufatal auratal alata ri'an sya yatatawaluna fil bunyan thumma talaqa falabithu maliyan qala thumma qala ya Umar, dan beberapa berikutnya. Nah, tanda-tanda hari kiamat ini nanti kita akan bahas next time, tidak cukup waktu sekarang. Kemudian Rasulullah SAW berkata, thumma qala ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa laki-laki yang bertanya tadi? Qultu, aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasul kemudian mengatakan, fa innahu Jibril, sesungguhnya dia malaikat Jibril, atakum, mendatangi kalian, yu'allimukum, untuk mengajarkan kepada kalian dinakum, agama kalian. Rawahu Muslim. Ibu dan bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, dan para ulama menyebutnya sebagai hadis Jibril karena laki-laki yang datang ini adalah Jibril. Pelajaran yang sangat berharga dari datangnya Jibril ini adalah yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan kepada kalian prinsip-prinsip utama dari ajaran agama. Dan karenanya kemudian hadis kedua ini menjadi sesuatu yang paling penting bagi kaum muslimin, bagi kita semuanya. Mengapa paling penting? Karena ini yang harus menjadi pedoman dan pegangan dalam hidup kita beragama.
Hadis-hadis lain boleh jadi misalnya agak lupa, tetapi hadis ini jangan sampai lupa terhadap hadis ini. Karena sekali lagi ini adalah merupakan pedoman utama. Pedoman utama. Pertama, pertanyaannya Jibril adalah tentang Islam. Sehingga kalau kita bicara Islam yang benar di mana di waktu-waktu sekarang dan beberapa waktu yang lalu itu kan ramai berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang atau aliran-aliran sesat dan sebagainya. Maka ukuran penting untuk melihat aliran itu sesat atau tidak, maka dari hadis ini. Yang pertama adalah lihat timbangan pertamanya adalah 5 rukun Islam. Sudah, ini kelompok, ini aliran dan sebagainya. Bagaimana dengan timbangan 5 rukun Islam itu? Syahadatnya benar apa enggak? Apa Bu syahadatnya, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada kelompok tertentu yang syahadatnya ditambah. Di antara tambahnya itu adalah melaknat sahabat. Ini Syiah Imamiyah. Syiah macam-macam, di antaranya Syiah yang besar itu adalah Syiah Imamiyah. Itu syahadatnya dengan melaknat sahabat. Naudzubillah, ya. Padahal Allah telah menegaskan di ayat 100 surat At-Taubah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka para sahabat itulah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya surga. Para sahabat telah dijamin surga. Nah, mereka-mereka yang telah dijamin surga kemudian dilaknat. Nah, tentu yang demikian adalah tidak benar, telah menyimpang, telah sesat. Dan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur khususnya itu telah menetapkan di dalam kitabnya tentang kesesatan Syiah, karena diantaranya adalah dari timbangan 5 rukun Islam yang pertama saja yakni syahadat itu sudah menyimpang. Kemudian dulu ada, nggak tahu pernah dengar atau enggak, aliran ingkar Rasul, ya, pernah ya? Atau pernah dengar atau enggak? Di antaranya menegaskan saya mau hanya kalau dalil itu hanya dari Quran saja, nggak pakai hadis. Kata para ulama, kalau orang nggak pakai hadis itu nggak dapat Quran. Kenapa? Karena Quran itu metodologinya adalah metodologi hadis. Tapi semua riwayatnya adalah mutawatir. 30 juz utuh itu, ya, itu semuanya adalah mutawatir. Tapi metodologi periwayatannya adalah hadis. Sehingga kalau orang menolak hadis, maka ya dia nggak dapat Quran. Sehingga ini satu kesatuan Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan metodologi ilmiahnya hadis itu adalah metodologi ilmiah yang paling tinggi derajatnya, melebihi metodologi ilmiah manapun. Bagaimana enggak? Perawinya itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada ilmu tersendiri tentang ruwat, tentang ilmu perawi yang meriwayatkan hadis itu. Dan di antara detail dari penjelasan para perawi itu di dalam kitab-kitabnya para ulama tentang ruwat, tentang para perawi, ini sangat detail. Kapan lahir, kapan meninggal, kemudian dia mendapatkan hadis itu di usia berapa. Kenapa penting di usia tertentu disebutkan oleh para ulama hadis? Karena mohon maaf, orang kalau misalnya kalau usia sudah lebih dari 70 tahun itu kadang-kadang pernah atau tidak Bu, Pak? Sudah makan tapi lupa kalau sudah makan. Pernah Bu, Pak? Masya Allah, ya. Atau sudah apalagi ngomong sesuatu, ya. Akhirnya cerita itu kan kalau ngomong sesuatu diulang-ulang, betul atau betul? Ya. Jangankan 70 lebih, ya. Kadang 60 juga sudah begitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena itu maka para ulama hadis, ya, perawi itu dilihat juga nanti dia meriwayatkan hadis itu, menyampaikan hadis itu di usia berapa.
Karena boleh jadi sudah ingatannya sudah turun. Kalau ingatannya sudah turun, derajat hadisnya sudah turun juga. Nah, karenanya kemudian sangat detail. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, inilah urgensi pertama. Begitu pentingnya hadis ini karena di dalam hadis ini ada nilai-nilai dasar utama dari ajaran Islam. Yakni yang pertama apa? 5 rukun Islam. Dan ini menjadi patokan bagi kita. Maka kebaikan dan keelokan keislaman seseorang itu timbangan utamanya adalah 5 rukun Islam. Bagaimana pemahamannya terhadap syahadatain, komitmennya dengan syahadatain. Ini bahasan tentang asyhadatain sendiri itu tentu sangat mendalam. Ya. Yang kedua adalah bagaimana sholatnya. Kebaikan dan keelokan seseorang dilihat, keislaman seseorang dilihat dari bagaimana dia komitmen istiqomah menjaga sholatnya dan terus memperbaiki sholatnya. Sehingga sholat yang dilakukan benar-benar berdasarkan bil ilmi, dengan ilmu. Kemudian kalau toh mungkin kita masih beberapa gerakan, beberapa ucapan atau beberapa lafaz bacaan itu muqallid, kita taklid, sah sih kalau benar bahwa kita yakin kita masih taklid, tapi jangan berhenti sampai di situ, terus tingkatkan. Kalau dalam urutan pencari ilmu, thalibul ilmi, itu ada muqallid, orang taklid, sholatnya masih taklid. Tapi karena semangat tinggi dia untuk memperbaiki keislamannya, dia tidak berhenti hanya taklid saja. Maka dia belajar, oh saya ingin tahu apa sih sebenarnya dasarnya. Atau kemudian kalau belum pernah, maka kemudian ditingkatkan, saya mau baca bukunya. Baca dulu bukunya. Oh dijelaskan di buku ini setelah ngaji kuping, mendengarkan secara simai, mendengarkan penjelasan tentang tata cara sholat, maka kemudian mulai membaca. Nah, membaca ini sudah meningkat sampai kemudian kita mulai tahu, oh dasar hadisnya ini dan beberapa gerakan ini, sunnahnya, ucapan ini adalah hadis ini. Maka yang demikian ini sudah meningkat kepada muttabi. Mulai ittiba sunnah. Kalau belum ya tadi masih muqallid. Dan mayoritas umumnya umat memang muqallid. Laisal muskilah, enggak ada masalah. Boleh. Tapi sekali lagi jangan berhenti sampai di situ. Kemudian baik dan eloknya keislaman dilanjutkan lagi, wa tu'tiyaz zakah. Menunaikan zakat. Kewajiban kita terhadap harta. Pertanyaan pentingnya ada 2. Dari mana kita dapat, kemudian untuk apa kita pergunakan. Maka semua harta yang merupakan amanah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dikelola dengan 2 pertanyaan utama tersebut, wabil khusus dalam rukun Islam itu zakat, masuk pada kategori zakat. Yang berikutnya adalah apa? Puasa Ramadan. Dan ini menjadi hal yang paling mendasar. Ada seorang badui bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah saya masuk surga kalau saya hanya melaksanakan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan saja? Kemudian saya menghalalkan yang halal, dalam artian dia hanya mengkonsumsi dan memakai yang halal dan menjauhkan diri dari yang haram. Maka kata Nabi, na'am, iya, engkau bisa masuk surga. Para ulama membahas di dalam hadis yang barusan saya sebutkan tadi, itu adalah dia menyebutkan hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan saja. Bahkan tidak menyebutkan zakat dan haji. Kenapa? Di antara penjelasan dari para ulama, boleh jadi orang ini termasuk orang yang belum berkewajiban zakat. Karena kalau yang wajib zakat siapa? Orang yang sudah sampai nisab hartanya.
Sedangkan yang wajib haji kalau apa? Kalau mampu, ya mampu hartanya, mampu kesehatannya. Maka orang ini dia bertanya, wahai Nabi, saya hanya sholat 5 waktu, saya hanya puasa Ramadan saja, kemudian menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah saya bisa masuk surga? Jawaban Nabi apa? Bisa. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita memahami hadis yang kedua karena di sini ada prinsip-prinsip dasar di dalam agama kita dan kita sudah membahas, yakni pada kesempatan kali ini prinsip dasar yang pertama bahwa kebagusan atau eloknya keislaman seseorang dengan landasan apa? 5 rukun Islam. Semoga Bapak Ibu sekalian rahimakumullah kita dimudahkan dan ditolong oleh Allah untuk bisa komitmen dengan 5 rukun Islam ini dengan komitmen yang terbaik, dan pastinya jangan berhenti untuk belajar. Teruslah kita tingkatkan pemahaman kita terhadap syahadatain, kualitas dari sholat-sholat kita, penunaian zakat kita, dan penunaian puasa kita, serta kemudian semoga yang belum maupun yang sudah bisa kemudian menunaikan haji dan umroh di Baitullah Al-Haram, dan semoga saudara-saudara kita yang sedang berhaji mendapatkan haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah habis, berarti nggak ada pertanyaan ini ya. Insya Allah mari kita sempurnakan majelis kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bakul ya, Rek. Resak nih apa? Sing telur apa sing usus? Iki dan telur, Rek.